Tuhan Yesus, urapi firman-Mu, beri kami hati seorang murid seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Kami mau belajar sesuatu, kami mau fokus kepada Tuhan Yesus. Buat kami semua jemaat bertumbuh ke arah Engkau. Apapun yang terjadi, Engkau selalu baik di hidup kami. Urapi kami, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, agar umat-Mu bertumbuh. Dalam nama Yesus, amin. Siapkan kitab Amsal, buka di pasal 10. Kalau Anda ketinggalan salah satu khotbah ini, Anda bisa ke Pustaka Raja Wali atau tunggu di YouTube. Dan hari ini usahakan untuk bisa mengikuti yang lain semuanya, masih ada sisa 2 kali ibadah. Menyapa Surabaya Barat, Batam, Lampung, Manado, Makassar, Palu, Jember, Kediri, Jombang, Bandung. Minggu depan saya ke sana, GMS Bandung, Jakarta dan Tangerang. Welcome home dalam satu hadirat Tuhan bersama dengan kita. Ya. Dan kita siapkan untuk catatan, HP juga bisa dikeluarkan asal bukan buat chattingan. Mari kita belajar Amsal-amsal kehidupan, the way of the wise, cara atau jalan hidup orang-orang yang bijaksana. Amsal 10, pagi tadi saya bahas 5 ayat, sekarang langsung ayat 6. Setiap ayat saya berhenti untuk jelaskan sesuai tuntunan Tuhan. Ayat 6 bunyinya, kita baca bersama, 1, 2, 3. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berhenti, saya jelaskan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Statusnya sudah benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi status itu perlu. Itu positioning rohani. Banyak orang pakai ayat yang Yakobus tadi untuk bisa pakai yang namanya kitab Yakobus tadi, doa orang benar dengan yakin didoakan, maka doa dijadikan seperti mantra. Yang penting metodenya. Kalau doanya cara gini pasti dijawab Tuhan deh. Kalau kita puasanya lama dan kita pantang apa, Tuhan biasanya tidak akan tolak doa. Salah. Bila dengan yakin didoakan, saya percaya doa itu harus dengan keyakinan. Sangat besar kuasanya, tapi power tidak tergantung hanya dengan metode cara berdoanya. Apakah melipat tangan, tutup mata atau buka mata? Mana lebih ampuh, doa di dalam gereja atau di rumah? Jangan lupa, dimulai dengan kata di depan. Doa orang benar. Kalau orang hatinya salah di depan Tuhan, gak akan ada penyertaan Allah. Doa orang salah dengan yakin didoakan, tidak besar kuasanya. Nah kalau kita positioningnya tidak benar, ya tumpuan kaki kita di luar firman, mau doa pakai cara apa saja, Tuhan tidak bisa dimanipulasi oleh manusia. Nah saya coba kasih satu comparison, perbandingan dengan kitab Yakobus. Jangan lupa, mungkin kita nggak pandai berdoa, tidak fasih lidah. Tapi kalau kita itu hidup benar sesuai firman, doa yang sifatnya patah-patah, doa yang tidak fasih lidah, yang tidak bisa menyusun kalimat, tidak bisa menyusun kata-kata dalam sebuah kalimat, tetap akan didengarkan oleh Tuhan Yesus. Akan besar kuasanya. Jadi statusnya itu penting, berkat ada di atas kepala orang benar. Status dulu. Berkat Kristus hanya mengikuti orang-orang yang benar hidupnya di dalam Kristus. Kalau saya bilang berkat Kristus tidak melulu materi loh ya. Orang jahat juga bisa kaya loh ya. Koruptor juga bisa makmur. Tapi berkat Tuhanlah yang membuat kaya, susah payah tidak mengikutinya, yang datang dari Allah, tidak ada kutuk yang menyertainya. Saya tadi pagi jelaskan harta orang fasik. Kalau kita menipu orang sebagai orang Kristen, atau kita menipu orang Kristen, duit kayak gituan gak bisa dicuci uang di hadirat Tuhan. Masuk ke kantong Anda, ke akun bank, Anda nikmati di rumah dalam kehidupanmu, mendatangkan kutuk kepada orang-orang yang kau kasihi. Itu uang akeldama, tanah darah.
properti yang dibeli sama uang Yudas Iskariot 30 perak itu pun menjadi tempat berhantu. Hingga hari ini di Yerusalem masih ada tempat itu. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa berkat Kristus, apapun yang Tuhan berikan itu pasti they will prosper your soul, akan bisa membuat jiwamu makmur, membuat hubungan jadi lebih baik, membuat rumah tangga jadi damai sejahtera. Ada satu sukacita, bukan sekedar sesuatu barang yang membahagiakan Anda sementara. Jadi sekali lagi saya jelaskan loh ya, berkat ada di atas kepala orang benar. Ini kalau Anda mau sungguh-sungguh teliti, kayaknya firman ini nggak tepat sama sekali. Karena buktinya loh, banyak orang benar yang sengsara. Banyak orang-orang yang kudus menderita. Kenapa orang-orang fasik bisa happy ya? Mereka punya segalanya. Seolah-olah hidup bisa pesta pora. Begitu aja lalu mati tua. Kadang-kadang kita iri dengan orang fasik. Kok nasib mereka enak ya, nasib gua tidak. Ayat ini jangan disalah tafsir. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ini bicara tentang berkat-berkat Kristus yang susah payah tidak mengikutinya. Jadi status itu perlu. Penting jadi orang benar. Perlu. Karena kalau kita benar di hadapan Allah, siapa lawan kita? Tahun 2020, pastikan you and I, Anda dan saya, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, supaya Tuhan tidak menjadi lawan kita, tapi menjadi kawan kita. Tapi ada satu poin lagi yang menarik sekali di ayat 6 ini saya ingin Anda lihat. Lokasi tempat berkat. Katakan lokasi tempat berkat. Lokasinya unik. Berkat ada di atas kepala. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas kepala, bukan di kepalanya, bukan di badannya, apalagi di kakinya. Berkat ada di atas kepala. Mumpung ini akhir tahun, kita harus resolusi. Tahun depan kita harus semakin kuat dalam visi. Sedikit pengumuman sekalian, tanggal 31 Desember nanti ada doa penutupan tahun di Bukit Doa, Yeni Verodika yang khotbah. Anda bisa sembahyang di sana. Biasakan untuk cari wajah Tuhan di pergantian tahun. Bapak Ibu Saudara, berkat ada di atas kepala. Visi kita menentukan berkat kita. Itu maksudnya. Selain statusnya orang benar. Tapi jangan lupa loh, visi itu perlu. Anda perlu punya visi yang dari Tuhan. Perusahaan Anda perlu memiliki visi dari Allah. Gereja harus punya visi dari Roh Kudus datangnya. Berkat itu ada di atas kepala. Above your head, your covering atau tudungnya. Your vision will determine God's provision. Visimu akan menentukan persediaan Allah. Visi hidup Anda akan menentukan berkat-berkat Anda dan Immanuel penyertaannya. Karena itu jangan sampai kita itu tidak punya visi Tuhan. Tanya sama Tuhan. Saya rasa ini pesan tepat waktu di bulan Desember disampaikan. Ask Jesus, Lord, what's your vision for me next year? Jangan sampai kita tidak punya visi apa-apa. Jangan sampai yang kita miliki hanyalah ambisi manusia. Jangan sampai yang kita kejar hanyalah kebaikan. Kita harus punya visi dari Tuhan. Perbaharui. Kadang-kadang Tuhan izinkan dari waktu ke waktu dalam pekerjaan kita, perusahaan, kita ngalami kematian visi. Untuk ngalami kebangkitan lagi. Kadang-kadang perlu. Seperti biji itu jatuh ke tanah supaya dia tumbuh lebih dewasa. Bapak Ibu Saudara, bulan Desember akhir tahun ini, datanglah ke kaki Tuhan, carilah wajahnya, puasalah, sembayanglah. Tanya sama Tuhan, Lord, what's your vision for me next year? Apa visimu bagi hidupku tahun depan? Apa visimu untuk perusahaanku? Berkat ada di atas kepala. Jadi ternyata kepala kita ini yang memerintahkan kaki ke arah mana. Berkat itu tidak ada di kaki. Jadi kita nggak bisa sembarangan berjalan. Tuhan itu pasti punya tujuan yang spesifik dalam kehidupan setiap kita. Carilah wajahnya. Dengarkan suaranya.
Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku yakin diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Dan lupa lagunya, terlalu lama, sorry ya. Pokoknya intinya belajar dengar-dengaran dengan suara Allah. Katakan kanan kirinya, belajar dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Ini pesan penting sekali untuk Desember ya. Oke, kita lihat sekarang ayat 6 masih ada B-nya, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, belajar dengar-dengaran dengan mulut Tuhan. Belajar jangan banyak bicara kalau Desember. Pergantian tahun itu biasanya terjadi shifting, terjadi pergeseran sesuatu. Mari kita belajar membuka telinga, makanya Tuhan kasih kita kuping 2, mulut 1. Kalau datang kepada Tuhan, kata kita pengkhotbah, datanglah untuk mendengar lebih baik daripada datang untuk berkata-kata. Come listen to the Holy Spirit. Listen to your heart. Listen to the word of God. Dengarkan firman Tuhan. Kita lihat ayat ke-7. Ini janji-janji Kristus. Sudah ada bocorannya. Kenangan kepada orang benar. Kita baca bersama 2, 3. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ada bocoran nih untuk tahun depan bagi kita. Yaitu Tuhan menyediakan emergency fund. Kenangan orang benar itu mendatangkan berkat. Kenangan orang benar itulah emergency fund. Setiap keluarga harus punya ini. Namanya dana emergency. Dana darurat. Ada apa-apa, kita nggak boleh no cash, no money. Kalau kita sudah berkeluarga. Jangan semuanya diinvestasikan sesuatu yang tidak liquid atau tidak cair. Jangan segala sesuatu dihamburkan. Jangan berfoya-foya selama Anda bisa menabung. Sebab kalau ada apa-apa dengan kita, ada apa-apa dengan pasangan kita, ada apa-apa dengan anak kita, ada apa-apa dengan papa mama, kita punya biaya. Tidak akan pergi keliling Surabaya, Jakarta, mana kota kita, minta-minta bantuan. Emergency fund itu disimpan untuk waktu yang perlu saat harus digunakan. Emergency fund-nya orang-orang yang dikenan Tuhan adalah reputasi yang baik, kenangan yang indah. Itulah giro mundurnya Tuhan. Saya jadi ingat cerita tentang Mordekai. Cerita itu cukup mencekam. Dulu pernah saya khotbahkan tentang Esther menjadi favorit Tuhan. Anda yang ingat ya, saya berkhotbah banyak di sini. Ya, salah satunya tentang kitab Esther menjadi favorit Tuhan. Nah, Mordekai ini dapat giro mundur. Ya, bukan cek kosong. Sorga kalau buka cek, pasti ada isinya. Cuman ada tanggalnya. Mungkin hari ini Anda berbuat baik, tidak langsung dapat upah. Nggak apa-apa. Toh kita buat baik karena Yesus baik. Bukan karena dapat sesuatu atau pamrih. Nah, katakanlah kita sekarang melakukan sesuatu, tidak dilihat orang, tidak dipandang. Diabaikan jasa kita. Atau tidak dihargai sama sekali. It's okay. Ya kan, Tuhan yang menabung, bahkan air mata kita di kirbatnya. Ada waktunya kita akan menuai dengan sorak-sorai. Sorga itu punya giro mundur loh. Hari ini Anda deal dengan Tuhan dalam kebenaran, Tuhan tanda tangan, tahun depan baru dicairkan. Itu kenangan indah. Kenangan pada orang benar maksudnya, mendatangkan berkat. Mordekai pernah berbuat sesuatu, lebih tepatnya dia menyelamatkan raja. Ahasiweros itu harusnya dibunuh, ada konspirasi dalam kerajaannya. Tapi Mordekai bisa melucuti rancangan jahat itu. Lalu alhasil raja selamat. Lalu years gone by, bertahun-tahun, tidak ada orang yang tahu apa yang dia lakukan untuk Baginda. Suatu hari bangsanya mau dipunahkan oleh Haman. Putrinya sebenarnya adalah sepupu ya kan, tapi seperti anak karena jaraknya jauh usianya. Dia seperti paman, dia seperti ayahnya sendiri, yaitu si Esther. Esther ini sudah jadi ratu.
Dia mau ngelobi raja, beritahu, please halangi stafmu untuk membunuh, memunahkan orang Yahudi, sebab aku pun a Jew. Tapi sebelum dia berani maju ke raja, karena bahaya loh, kalau Esther sang ratu, sekalipun ratu favoritnya, kalau dia muncul tanpa diminta raja, ada protokol, itu bisa langsung mati di tempat oleh bodyguardnya. Jadi dia ketar-ketir nih, harus gimana. Puji Tuhan, once upon a time, suatu hari, Mordekai punya cek dari Roh Kudus. Kenangan orang benar. Raja nggak bisa tidur. Ada amnesia yang datangnya dari Tuhan. Tidak semua loh ya. Ada orang-orang sini yang kecanduan pil tidur, itu bukan dari Roh Kudus. Tapi amnesia nggak bisa bobok nih. Dia nggak bisa nyenyak. Sorry, amnesia. Siapa? Amnesia. Ahasiweros, sang raja. Lalu dia buka-buka library raja kalau lagi nganggur malam hari, nggak ada pemerintahan. Dia pergi ke library perpustakaan, dia cari-cari, lalu dia keluar satu scroll atau satu gulungan. Dia baca-baca, dia kaget waktu dibacakan sama panitera. Hah? Dulu itu harusnya ada rencana pembunuhan, nggak jadi karena orang ini namanya Mordekai. Apa yang dia sudah terima sebagai bentuk kamsyah dari raja? Nggak ada, Baginda. Hah? Kok bisa ya? Ketika gulungan itu mengenang jasa Mordekai, raja baru sadar dia belum diberikan imbalan yang sepantasnya. Raja perintahkan orang ini harus diangkat, orang ini harus dimuliakan dan sebagainya. Itulah kegagalan Haman. Dari Mordekai yang harusnya dibunuh dengan seluruh suku orang Yahudinya, Yahudi yang bersama dengan dia di Puri Susan itu, malah kebalikannya, Haman yang digantungkan meter-meteran tinggi. Dan Mordekai menjadi pahlawan. Bapak, Ibu, Saudara, ada janji Kristus. Please jagalah hidupmu dan jagalah reputasimu. Reputasimu yang baik itu pertahankan dengan segala perkara, sekalipun hari ini tidak bisa menolongmu keluar dari hutang. Tidak bisa membuatmu mendapat jodoh hari ini bagi mereka yang sampai hari ini menunggu pasangan hidupnya. Mungkin hari ini tidak berguna, tidak bisa dimaterialkan. Tetap pertahankan reputasi itu sekalipun tidak ada satu pasang mata melihat. Piutangi Allah. Kalau hari ini Anda belum dapat upah, percayalah bahwa ada giro mundur dari sorga. Kenangan orang benar someday itu akan dicairkan tepat pada waktu engkau membutuhkan. Mungkin suatu saat ketika keluarga Anda dalam masalah, lalu Anda perlu pertolongan dari orang tertentu dan ternyata orang itu yang selama ini mempermasalahkan Anda. Ya, mungkin orang tersebut minta, katakanlah omong kosong, orang tersebut yang sedang cari masalah dengan Anda, itu begitu giatnya untuk menghancurkan hidupmu. Tiba-tiba ketika sudah tinggal ketok palu, siapa sangka ternyata orang itu waktu ketemu Anda, loh kamu yang tolong aku 10 tahun lalu. Atau kamulah yang berbuat baik pada keluargaku 5 bulan yang lalu. Atau kamulah yang telah berjasa dalam kehidupan anak saya. Orang yang akan ketok palu untuk hancurkanmu. Ketika mengenang ternyata kenangan itu dibuka. Bukan 10 tahun lalu. Apa yang Anda lakukan jauh dahulu. Ketika dibuka tepat waktu oleh Tuhan. Giro itu langsung cair. Orang itu tidak jadi menghancurkanmu. Malah justru berbalik membelamu. Percayalah, Tuhan menyimpan jasa orang-orang benar dalam kirbatnya. Saya percaya sorga punya emergency fund. Ketika hidup kita suatu hari dalam darurat, Anda akan terkejut. It's not your money that will save you. No matter how much money you have. Seberapapun banyak duit Anda punya. Pada saat darurat di hidupmu, Anda akan kaget. Reputasimu akan menolongmu. Jasamu dalam hidup orang lain tiba-tiba berbalik, kau tuai. Berkali-kali ganda. Padahal Anda waktu melakukan itu tanpa pamrih, tidak memikirkan sesuatu kembali. Saya dapat janji Tuhan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Seperti Tuhan ngomong sama saya, someday Philip, someday, someone is gonna help you because of what you do today. Karena apa yang kau taburkan hari ini, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tapi orang fasik akan apes nanti.
Karena ketika dia hampir jadi, nama orang fasik menjadikannya busuk. Katakan suatu hari, wow, senang sekali anak Anda senang sama satu orang. Katakan anak Anda laki-laki, senang perempuan. Ya kan? Satu orang perempuan, anak orang. Wah, sudah senang, rasanya sudah cocok semuanya anaknya. Wah, dari jauh sampai ketemu besan dengan calonnya. Loh, orang ini yang jak maniku. Setepat waktu gitu loh, ketika Anda harusnya hoki, ketemu dan dikejar dengan dosamu masa lalu. Langsung anak Anda punya kebahagiaan tercabut karena kelakuanmu dulu. Hati-hati loh ya. What you sow today, you'll reap someday. Apa yang kau tabur hari ini akan kau tuai kemudian hari. Peduli amat orang pikir apa? Percayalah, peduli amat. Kenangan kepada orang benar itu tidak tentu bisa murni, maksudnya tidak bisa 100%. Karena di dunia yang ada gosip dan segala, dan dengan ada gosip, pasti ada waktunya ketika Anda disalah pahami dan mengerti. It's very normal. It's very normal. Just keep a right heart and attitude. Simpan saja hati yang benar. Ingatlah bahwa memori, jasa orang benar, dan reputasinya akan menolongnya suatu hari. Simpan itu. Makanya itu kalau kita mau berantem sama orang, mikir, itu mungkin suatu hari calon besan. Siapa tahu, ternyata calon menantu. Pernah dibentak kali di tempat umum, orang muda itu berkata, ini om ini jahat banget. Siapa tahu nanti, you never know. Siapa tahu itu adalah calon bisnismu, rekan bisnismu suatu hari. Suatu hari Anda membentak seseorang yang ternyata akhirnya adalah bosmu. You never know. Anda tidak akan pernah tahu. Tidak akan pernah tahu. Mungkin kita sekarang anggap remeh seseorang. Kita anggap dia bukan siapa-siapa. Anda tidak akan pernah tahu. Dia akan diangkat jadi pejabat yang tinggi nanti. Dan Anda akan butuh atau perlu. You never know. Anda tidak pernah tahu. Jadi ayat ini bicara kepada kita. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Remember this. Tuhan punya giro mundur buat setiap kita yang menabur. Tuhan punya emergency fund. Punya yang namanya dana darurat. Bagi setiap kita yang akan dicairkan tepat waktu. Yang penting pokoknya hari ini. Taburlah kebenaran. Taburlah kasih. Taburlah firman. Kasih tepuk tangan Tuhan. Siapa yang mau menuai dengan sorak-sorai suatu hari? Haleluya. Ya. Kuatkan, luruskan reputasimu di tahun 2020. Tadi pagi saya terharu sekali. Saya suruh semua tutup mata. Lalu saya tanya, siapa di sini yang tidak beres soal uang, masih larikan uang orang? Ada loh yang angkat tangan, kebaktian sebelumnya. Tapi untung semua tutup mata. Sebab saya janji sama orang-orang yang angkat tangan, mereka tidak akan dikejar oleh penagih hutang. Mereka hanya dikejar oleh satu penagih hutang dengan P huruf besar. Tuhan. Hari ini, tadi pagi, Tuhan mengejar orang-orang yang masih larikan uang orang. Karena mereka orang Kristen, mereka tidak boleh gitu. Saya tanya itu, banyak ternyata orang-orang yang angkat tangan. Kira-kira ada 10, saya bersyukur. Saya kasih tugas sama mereka. Tahun depan 2020, hai Sakius, buatlah reputasimu lurus. Masih belum telat kok. Dibutuhkan tindakan-tindakan nyata untuk membengkokkan dan merusak reputasimu sendiri. Dibutuhkan tindakan nyata juga untuk membuat reputasimu pulih. Believe with me. Kalau Anda dan saya bisa rusak nama baik sendiri, kita juga bisa memperbaikinya. 2020, buat goal nomor 1 bukan jadi orang kaya. Jadi orang benar. Mungkin khotbah ini tidak akan favorit, tidak akan populer. Kalau saya khotbahkan jadi orang kaya 2020, mungkin semua orang akan senang dan bahagia dan semua berkata yes. No. Jadilah orang benar. Jadikan itu goal kita di 2020. I want to be righteous before you. I want to be a righteous man. I want to be a righteous woman. I want to be right with God and right with men. Aku mau jadi orang benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Siapa yang mau jadi orang benar seperti ini? Bukan jadi orang kaya, jadi orang benar. Kasih tepuk tangan Tuhan. Dan percayalah nanti Tuhan yang tahu memberi kita upah. Kenangan pada orang benar mendatangkan berkat. Kita lihat ayat 8 sekarang ya.
Kita baca bersama-sama ayat 8, 1, 2, 3. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Oke? Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Katakan memperhatikan perintah-perintah. Ada perbedaan antara memperhatikan perintah-perintah dengan sekedar mematuhi perintah-perintah. Orang yang sekedar mematuhi perintah-perintah nan terpaksa biasanya akan bodoh bicaranya. Dan ujungnya toh akan jatuh dan melanggar firman itu. Karena itu kalau kita ngikut Tuhan, jangan cuma dengarkan, tapi dengaran. Mendengarkan itu you have no choice. Dalam bahasa Ibrani-nya lu tak kandani. Ini adalah a poor way of leading and a poor way of parenting. Kalau dalam rumah ini adalah cara yang buruk untuk menjadi orang tua kepada anaknya. Atau ini cara yang buruk untuk kita memimpin siapa saja. Bapak ibu saudara, dengaran itu adalah cultivating, adalah memupuk the spirit of understanding. Dan ini yang susah kalau kita membesarkan anak, membuat mereka bukan cuma mematuhi perintah kita, tapi mereka ngerti mengapa harus mematuhinya. Why-nya ini, atau why atau kenapa ini yang harus dijelaskan. Dan disinilah biasanya yang namanya keberhasilan leadership, termasuk dalam rumah sebagai papa dan mama. Karena itu Tuhan itu adalah Allah yang bijaksana. Dan Salomo mengajarkan gimana caranya kita melihat perintah. Siapa bijak hati gak hanya mematuhi perintah, tapi memperhatikannya. The why harus dijelaskan. Bapak Ibu kalau di dalam perusahaan juga sama, kalau Anda mau memotivasi, jangan panggil motivator. Motivator itu hanya tambahan vitamin saja. Kalau Anda adalah seorang manajer, pastikan Anda adalah manajer yang bisa mengkomunikasikan visi misi, standar, ekspektasi Anda. Ya, Anda komunikasikan. Jadi kita tidak reaksi kalau orang di bawah kita berbuat salah saja, atau kalau anak-anak kita membuat kesalahan, barulah orang tua buka bicara. Kita harus memberi perintah, dan dengan perintah itu harus ada pengajaran. Kita mungkin bukan pengkhotbah, kalau kita manajer contohnya, kita harus jelaskan. Ya. Nah, kalau sampai orang-orang yang kita pimpin itu bisa menangkap maksud kita, maka mereka adalah orang-orang yang memperhatikan perintah-perintah. Bisnis yang kayak gitu akan memunculkan orang kepercayaan. Bukan cuma staf yang bekerja jikalau ada CCTV. Dan disinilah challenge-nya kita. Saya asumsi semua di sini cepat lambat akan jadi pemimpin. Di bidang itu, di bidang ini. Katakan amin dulu. Dan kita semua harus jadi pemimpin yang baik juga di dalam keluarga kita. Goal kita jangan sampai orang patuh. Jangan sampai goal kita jangan hanya sampai orang patuh. Goal kita harus sampai orang mengerti. Memperhatikan. Ya, sama anak juga sama. Yang membuat kami ini komitmen sama anak-anak kami bukan memberi perintah. Perintah itu gampang. Tuhan cara menurunkan perintah mau tahu gimana? Sudah tinggal tulis di 2 batu, 10 perintahnya kelar. Tapi dibutuhkan 40 tahun for Israelites to actually understand what God meant. Dibutuhkan 40 tahun agar orang Israel sungguh-sungguh mengerti mengapa Tuhan berkata jangan, 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 dan jangan. Spending time, waktu yang dihabiskan dalam parenting itu adalah untuk menjelaskan, bukan untuk memerintahkan. Dan dalam pekerjaan juga sama, nggak ada yang namanya pekerjaan itu bikin sistemnya udah jalan, nggak ada. Harus personal touch. Kalau Anda dan saya berhasil, saya didatangi satu anak muda berkata, saya lagi cari pekerjaan, semua pekerjaan dia nggak mau. Saya mau cari pekerjaan yang saya nggak usah ada di situ dan semua jalan. Saya bilang itu di sorga. Apalagi kalau baru set up, baru mulai, nggak bisa. Tanya aja kepada bapak-bapak di sini yang yang memulai usaha hingga hari ini, sampai hari ini nggak bisa dilepaskan kan? Cuman tinggal cara bermainnya gimana. Kalau Anda sebagai pelatih, Anda akan bangkitkan para pemimpin. Tapi kalau Anda tidak pernah membangkitkan orang, Anda akan ngos-ngosan sampai masuk ke kuburan.
spend time, investasi waktu to make people understand. Don't make everyone understand, because everyone will not understand. Investasi waktu untuk membuat semua mengerti, tapi jangan buat semua orang mengerti. Karena tidak semua orang akan mengerti. Kenali VIP. Siapa VIP-mu? Yang pasti keluargamu itu harus VIP. Anak-anak kita harus VIP. Jangan jadikan mereka orang yang otomatis mengerti. Di perusahaan aja Anda perlu berkali-kali kasih mereka direksi, kasih mereka arahan, kasih mereka kasih mereka standarnya, jelaskan lagi dan lagi. Anak-anak kok diharap tiba-tiba paham bagaimana jadi orang. No. Investasi waktu. Please understand and know who your VIPs are. Tolong mengerti siapa VIP-mu dalam hidup ini. Ya, ada yang dari sisi keluarga, ada yang dari sisi kerja. Siapa adalah apa? Siapa adalah siapa? Siapa bukan apa? Harus jelas di hidupmu. Hidup itu pendek sekali dan penuh susah. 7-80 kalau bisa. Usia kita cuma segitu. You meet more people. Anda dan saya akan ketemu lebih banyak orang daripada yang sanggup kita pimpin, yang sanggup kita berkati. You'll meet more people than the people you can bless. Ini benar gak ya? Bingung saya. Ya, pokoknya Anda Anda ketemu sama orang itu banyak, tapi banyak orang adalah figuran dalam hidupmu. Anda harus tahu siapa adalah apa in your life. Fokuskan di situ. Siapa bijak hati termasuk di dalam kepemimpinan. Memperhatikan kepada siapa dia beri perintah. Dan investasikan waktu untuk menjelaskan kepada orang-orang, yaitu VIP-mu itu, mengapa perintah ini diberikan. Siapa bijak di sini hati ayat 8, bukan hanya yang terima perintah yang harus bijak. Yang memberi perintah juga harus bijak. Tahun 2020, jadilah a talking father, a talking mother, a communicating set of parents. Jadilah ayah yang bicara, mama yang ngobrol sama anaknya. Jadilah orang tua, papa mama. Ya, jadilah papa mama yang komunikasi. Jadilah manajer yang baik. Cepat lambat semua akan diangkat jadi kepala. Kita sih suka ayat yang kayak gituan. Saya mau jadi kepala, nggak mau jadi ekor. Tahukah jadi kepala itu ada tanggung jawabnya? Banyak orang cuma mau posisinya. I want to be the head, not the tail. Dan kita paling suka doa berkat yang terimalah. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tapi tahukah berkat itu diberi beserta tanggung jawab? Kalau Anda berada di posisi tertentu, Anda harus menjelaskan ke semua. Atau kepada siapa yang perlu. Siapa bijak, dia akan memperhatikan perintah-perintah. Ya, saya kasih contoh ya. Kalau enggak gitu siapa? Kita mengatakan siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Tanpa visi liarlah rakyat, kata Alkitab. Tanpa pengenalan, tanpa penjelasan, tanpa arahan, maka akan liarlah semua orang yang berada di bawahmu, khususnya anak-anakmu. Barang siapa bijak memperhatikan perintah, saya kasih contoh 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pernah mikir enggak? Tuhan kok jahat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jangan. Jangan, banyak jangannya. Semua dimulai dengan kata jangan kecuali 1, 2, 3. Beberapa, hormati ayah ibu salah satunya, ya kan? Bukan pakai kata jangan. Ya kan? Lalu habis itu kuduskanlah hari Sabat. 6 hari orang bekerja, hari ke-7 mereka harus istirahat. Tapi pada dasarnya semua tuh jangan. 10 perintah Allah. Lama-lama jadi jangan asem, ya kan? Semuanya jangan. Kalau kita lihat sekilas, kita takut sama Yesus, ya harus nurut. Tapi kalau kita renungkan ya, kalau kita memperhatikan firman Tuhan itu bagus. Kalau kita bisa mengerti, tidak susah loh mematuhi perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu bukan berarti Tuhan suruh kita jadi susah sama keluarga kita yang masih pegang tradisi. Terus gimana kalau yang lainnya saya nggak ngikut, nanti kan saya dimarah sama papa. Apakah Tuhan tuh mau mengambil kebahagiaanku? Apa Tuhan tuh mau memecah kepercayaan dalam keluargaku dan sebagainya? Tapi kalau kita perhatikan, kalau Tuhan bilang jangan menyembah Allah lain di hadapanku, itu kan maksud Tuhan baik. Supaya kita masuk surga kan. Kenapa Tuhan bilang sama kita jangan menyembah berhala? Supaya kita jangan dosa kan. Sadarkah kita bahwa penyembahan berhala adalah dosa yang akan dikutuk 3-4 keturunan? Ada ayatnya di 10 perintah Allah itu.
Karena Tuhan akan mengutuki 3-4 keturunan orang-orang menyembah berhala. Kalau Tuhan bilang jangan, kita jangan berkata asem. Kalau Tuhan bilang jangan, kita berkata kamsyah. Terima kasih Tuhan, karena aku memperhatikan firman. Aku bukanlah tentara Gideon yang minumnya langsung menjilat. Pikirannya cuma kebutuhan diri sendiri. Tapi aku minum dengan tangan mengangkat air ke mulutku. Aku memperhatikan sekelilingku. Kalau kau memberiku perintah, aku tahu itu baik untukku. Tuhan bilang jangan berzina, kenapa? Karena Tuhan mau supaya keluarga pernikahan Anda bahagia, supaya anak cucu Anda tidak trauma. Nggak ada mama kedua, nggak ada papa ketiga. Tuhan bilang kuduskan hari Sabat, 6 hari ya kerja, 1 hari rest. Supaya kualitas kerja kita baik. Cabai itu kalau terus dipanen, terus lama-lama nggak rawit. Tanah pun bisa ngambek loh. Saya kenal satu orang keluarga di China, teman baik yang punya organic farm, bagus sekali, hektar-hektar, ratusan hektar. Seneng kalau ada di situ itu lihat produk-produknya, saya bersyukur, saya berkata bagus ya pekerjaanmu. Ada 1 tahun dia akan istirahatkan tanahnya, jadi nggak ditanam. Nggak tahu apakah di Indonesia agrikultur bisa begitu, saya nggak tahu. Ini saya cuma cerita aja, fakta. Dia bilang, makanya itu berikutnya tanah itu seperti menggebu-gebu, memberikan produk yang terbaik. Tuhan suruh kita kuduskan hari Sabat, bukan supaya kita nggak boleh cepat kaya, berhenti kerja, malas-malasan, bukan. Karena Tuhan tuh baik sama nir Anda, sama liver Anda. Tuhan baik sama ginjal Anda. Tuhan mau Anda hidup panjang, nggak cuman sukses sementara, cepat mencapai keberhasilan menurut standar dunia lalu mati muda. When God says don't, jangan mengingini istri sesamamu, supaya penghargaan sama istri sendiri itu semakin tinggi. Jangan inginkan rumah orang lain, itu supaya rumah Anda rawat sendiri, Anda dekorasi. Rumah cuma 1, ya harus kuatur serapi-rapi. Tuhan ingin enjoyment kita itu meningkat. Coba kalau kita baca 10 perintah Allah. Banyak orang kan begini, gak mau jadi orang Kristen, kenapa? Ini gak boleh, itu gak boleh. Sekarang saya beritahu sama anak saya, jangan vaping. Teman-temannya kalau vaping jangan ikut-ikutan. Vaping lebih jahat dari rokok. Saya nggak tahu ya, saya bukan ilmuwan, tapi saya cuma mengulang berita. Saya lihat di Jerman, di Kanada, di mana saya lihat di berita internasional, sudah mulai muncul orang-orang meninggal dunia dengan sakit keras. Karena menghirup kimia, lebih baik, menurut berita ini, lebih baik ngerokok tobacco daripada kimia. Saya nggak ngerti ya, Anda bisa mendebat, tapi saya yakin anak-anak saya super kamsyah dengan kami ketika saya bilang, jangan ikut vaping. Why? I want you to live long, happy. Kalau Tuhan kasih kita perintah, please kasih a healthy curigation. Bahasa Inggris campur-campur ngawur. Belajar untuk curiga yang indah sama Tuhan. If you tell me to give, then there must be something that I will receive. Kalau engkau menyuruh aku memberi, pasti ada sesuatu maksud ilahi di balik itu. Bapak, Ibu, Saudara, ada udang di balik batu. Jangan setiap perintah Tuhan itu dianggap seperti batu keras yang menimpa kepala. Matamu tertuju kepada udang di baliknya. Selalulah curiga. Kalau Allah memberi saya perintah untuk mengampuni orang lain, itu karena Tuhan mau membuat saya diberkati oleh Dia. Ketika kita disuruh ngampuni orang yang bersalah sama kita, susah kan? Apalagi kalau orang itu tidak mau berubah, gimana? Tapi kalau Tuhan suruh, lakukan. Why? Karena Tuhan baik padamu. Karena Tuhan mau Anda diberkati. Tuhan mau Anda menjadi seorang pemberi. Tuhan mau supaya hidup Anda panjang. Supaya hidup Anda bermakna dan bahagia. Dan lebih tepatnya, supaya Anda dipakai oleh Dia. Sebab orang yang kepahitan tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah? Saya ngomong gini itu untuk beber terlebih dahulu, karpet merah untuk Tuhan. Tahun depan, saya garansi, Tuhan pasti akan kasih banyak perintah to you and me. Jadi saya kasih dulu imunisasi dari kecewa, dari alergi terhadap perintah.
Karena anak-anak zaman milenial ini sekarang sebagian besar nggak suka perintah. Zaman dulu sejak saya kecil juga sudah begitu. Nggak fair. Ya, nggak fair. Kalau saudaranya dikasih perintah yang lebih ringan, seolah-olah dia lebih berat, kita langsung berkata, papa mama nggak adil. Saya ngomong begini karena saya curiga, saya merasa dalam spirit saya tahun 2020, Tuhan akan memberimu perintah baru. Dan perintah lama pun tidak berlalu. God will give you new commands. Sebagian di antara kita akan diperintahkan untuk melakukan sesuatu sesuai firman. Tapi saya jamin tidak akan gampang untuk dirimu. When God orders you to go, to come, to do, to stop doing, I assure you it will not be easy for you. Tapi hari ini kita diajari untuk curiga yang indah sama Allah kalau Allah memberi perintah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kecuali kalau perintahnya bunuhlah orang, nah itu bukan dari Tuhan. Tengkinglah langsung di tempat, itu setan. Suruh berzina, nah itu bukan perintah dari Tuhan. Tapi kalau perintah itu baik dan benar, percayalah di baliknya ada keindahan. Siapa di sini siap untuk terima perintah dari Roh Kudus? Haleluya, kasih tepuk tangan Tuhan.